Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika, NIM C0B0230118, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Cara menghitung pajak penghasilan yang pertama, dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal. Yang kedua, kompensasi kerugian horizontal untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Adapun tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26 PPN, PPNBM, BPHTB. Yang ketiga, saat terhutang pajak. Saat ini, saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi surat PPh menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan. Adapun maksud dari norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penggunaan norma perhitungan pada dasarnya dilakukan lantaran tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan secara lengkap. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa. Norma perhitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak. Tentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas yang pertama, norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha untuk melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tentunya terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Adapun syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. A. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memiliki
menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberikan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang B, penghasilan neto dihitung dengan mengalikan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenakan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang C, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Kesimpulan dari materi saya, banyak hal yang dapat menyebabkan seorang wajib pajak melakukan restitusi. Antara lain apabila ditemukan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang untuk pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apa maksud dari hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluarsa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 Undang-Undang KUP, dan apa artinya penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluarsa sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang PPSP. Cara menghitung penghasilan kena pajak atau PKP setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPh. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan atau penghasilan bersih dengan PTKP. Baiklah, saya tutup presentasi hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.